Itu waktu maulid sampai menunda sholat. Nanti muncul isunya begitu. Waktu di Makkah Madinah itu habis azan langsung sholat atau menunggu? Menunggu. Berapa lama? 30 menit. Jadi di Makkah di Madinah 30 menit kok diam muncung kau? Pergi nanti ke Kuala Lumpur. Di tengah Kuala Lumpur ada namanya Masjid India. Hayya 'alas shalah. Ramai-ramailah datang ke Masjid India. Rupanya azannya pas jam itu, sholatnya sejam sesudah itu. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi dianjurkan menunda sholat sampai teduh. Tapi jangan pula ini dipakai tiap hari. Saya tak ingin kalian menyelewengkan isi ceramah nih. Besok bapak-bapak ini tak sembahyang 30 menit tanya sama istrinya, abang tak sembahyang di Makkah tuh dek 30 menit. Ini ada alasannya beb. Jelas. Jadi jangan nanti menimbulkan fitnah. Waktu kami maulid kemarin, waktu semuanya sedang sholat, Ustaz Somad kulihat tiba-tiba langsung pulang ke Pekanbaru. Kami udah jamak takdim. Abdul Somad ini bukan datang dari rumah. Kemarin berangkat ke Bagan Benio, malam tadi menginap, pagi tadi langsung bertolak, lalu kemudian sampai kemari dan sudah sholat asar jamak takdim. Jadi jangan nanti muncul isu, rupanya kalau udah maulid boleh tak sholat. Semua mesti diklarifikasi. Sedang udah begitu jelas pun kadang-kadang kita digelapkan orang juga. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajud wa wasi' lana al-masyahid. Salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkanlah, lapangkanlah kepada kami segala yang dapat kami lihat dari kebaikan yang zahir maupun yang batin. Ada yang dilihat orang yang tak dapat kita lihat, entah dalam tidurnya. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sungguh dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamassalu bi. Karena setan tak bisa menyerupai aku. Siapa saja di antara bapak ibu yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, itulah dia. Karena setan tak bisa menyerupai dia. Makanya Habib Muhammad di samping maulid beliau membacakan kitab-kitab tentang sifat bentuk rupa wajah Nabi. Kitab yang dibaca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Supaya apa? Supaya jangan mudah orang mengaku-ngaku jumpa Nabi berdasarkan pikiran dia, bukan yang diceritakan ulama dalam kitab sunnah. Ustaz Somad, tadi malam saya jumpa Nabi. Cuma ada rupanya, rambutnya putih panjang, jenggotnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu film kungfu. Karena Nabi itu jenggotnya, rambutnya tak sampai 20 helai putih. Makanya membaca kitab sama Habib, ikuti dalam channel Baitul Habib. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Barokah maulidnya dapat, barokah cinta zuriat Rasulullahnya dapat, barokah membaca kitabnya dapat, ilmunya pun dapat, doanya pun dapat. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa'atina sula wal maqasid. Limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, berikanlah kami kepada kami sula wal maqasid, segala permintaan doa. Wal maqasid, kalau satu maksud, kalau banyak maqasid. Sampai ke tempat awak maqaswi. Jadi kalau awak maulid iko sado maqaswi awak sampai insyaallah. Wa'tina sula wal maqasid
Itulah mengapa tadi Ustaz Somad asal membaca maulid itu tangan angkat terus. Kenapa? Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup, Allah itu maha baik, Allah itu maha dermawan. Allah malu kalau menengok tangan mengangkat balik dalam keadaan kosong. Malu Allah menengok tangan yang terangkat itu turun dalam keadaan kosong. Kata Imam As-San'ani dalam Subulus Salam Bulughul Maram, setiap tangan yang terangkat itu mendapatkan barokah. Itulah mengapa diusapkan ke wajah. Inilah rahasia mengapa wajah kami ini glowing. Selalu diusapkan barokah, barokah, barokah. Kenapa? Karena Allah malu menengok tangan itu kosong. Dan di maulid berulang-ulang dikali. Sallallahu ala ya Rabbi salli ala Muhammad wa'atina sula wal maqasid. Kenapa mesti dilagu-lagukan? Kenapa mesti dilagukan? Kenapa tak dibaca aja lurus-lurus? Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa'atina sula wal maqasid. Itu karena suara kau tak bagus. Kalau bagus macam bulu perindu ini, kenapa tak dilagukan? Ya Rabbi sholli ala Muhammad wal ali ma'a sahbihil amajid. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad wal ali, kepada keluarganya. Ini membantah Syiah yang mengatakan usah ikut-ikut maulid, maulid itu Syiah. Usah ikut-ikut maulid, Habib-habib itu Syiah. Ma'a sahbihil amajid. Limpahkanlah juga kebaikan kepada sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Talhah, Zubair, Aisyah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi', kepada seluruh sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuduhan-tuduhan ini terbantahkan. 1000 dalil bagi orang yang mencari tahu, tapi 1001 dalil tak diterima bagi orang yang tak mau tahu. Kita datang ini insyaallah mencari tahu, bukan termasuk makhluk yang tak mau tahu. Orang yang tak mau tahu kita kasih tempe. Yang tak senyum berarti tak paham. Lalu kemudian dibacakan Habib lah tadi, lupa pula saya bunyi nadanya. Macam mana cara membacanya nih Habib? Abuhu Adamu nala takrimatan bihi walahul malaiku rabbuna qad jada. Abuhu Adamu nala takrimatan bihi walahul malaiku rabbuna qad asjada. Abuhu Adam, bapaknya Nabi Adam alaihissalam, nala takrimatan bihi. Nabi Adam dapat kemuliaan dari Allah bihi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad itu nomor berapa? Nomor 25. Nomor 1 dapat kemuliaan karena nomor 25. Kok bisa? Jangan kemana-mana, isi keranjang yang sedang lewat. Walahul malaiku rabbuna qad asjada. Padahal Nabi Adam itu semua malaikat bersujud kepada dia. Tapi kemuliaan itu kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala qawaimil arsy rabbi ra'yi isma Muhammadin. Di atas tiang-tiang aras ada nampak Nabi Adam nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu waktu berdoa, Bapak Ibu semua hafal doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Nabi Adam berdoa, itu dalam Quran sampai minal khasirin, dalam hadis ada tambahan. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepada Engkau ya Allah barakat Nabi Muhammad, maka ampunkan dosaku. Allah bertanya kepada Adam. Adam, iya, dari mana kau tahu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku tahu nama Muhammad
Ketika kau ciptakan aku dari tanah, ku angkat kepalaku, kau tiupkan roh ke dalam badanku, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tulisan Muhammad. Maka aku yakin namanya itu bersanding dengan namamu, pastilah karena kedudukannya yang hebat. Apakah di tiang Masjid Usuluddin ada ditulis nama Muhammad? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mengatakan tak ada, berarti tak bisa dia baca itu selama ini. Nabi Adam diampunkan dosanya karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat bersujud kepada Adam karena mereka melihat cahaya di kening Nabi Adam. Cahaya itu apa? Cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'al ilahi fabana rutbatu Ahmada. Jelaslah kedudukan Ahmad. Kenapa tak disebut Muhammad? Karena ketika dia di langit, malaikat-malaikat mengenalnya Ahmad. Setelah dia turun ke bumi, maka dia dikenal dengan nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Nabi Isa berkata, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang nanti sesudah aku seorang nabi, namanya Ahmad. Muhammad dia juga, Ahmad dia juga, Al-Fatih dia juga, Al-Khatib dia juga, Al-Ashir dia juga, Al-Ami dia juga, Al-Aqib dia juga, Toha dia juga, Yasin dia juga. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bisa Pak Ustaz namanya banyak, orangnya satu, ya? Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad? Enggak, yang ceramah tadi UAS. Itu juga orangnya. Jadi payah kita ngomong kalau orang sama otaknya tak pernah dipakai. Wabihi da'a mutawassilan. Nabi Adam berdoa kepada Allah. Wabihi, dengan menyebut nama Muhammad SAW. Mutawassilan, dia bertawassul kepada Allah. Fa'ajabah, Allah mengabulkan doanya. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Kalau berdoa sama Allah itu jangan langsung, tapi bertawassul, berwasilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke Masjid Usuluddin? Oh, tak bisa. Mohon maaf, jadwal penuh. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai hari kiamat. Tolonglah Pak Ustaz, ini yang undang nih Pak Ferry. Oh bisa insyaallah. Itu namanya bertawassul dengan Pak Ferry. Tapi jangan kalian coba, itu contoh aja. Itulah makna contoh bertawassul. Bagi yang tak paham tawassul, itulah makna tawassul. Datanglah Abdul Somad yang penuh dengan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa otak, dosa tangan, dosa kaki. PD-nya minta kepada Allah. Mana diterima Allah? Tapi kalau disebut orang yang paling dia cinta, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepada engkau ya Allah, barakat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut orang yang paling dia cinta. Saya kalau bertawassul panjang. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ahli silsilatit tariqah al-qadiriyah wasyadziliyah wasyattariyah wan naqsabandiyah was-sammaniyah. Disebutkan semua orang-orang yang dicintai, yang dikasihi Allah. Setelah itu barulah saya minta apa yang mau saya minta. Kita kalau kenal dengan orang, maka insya Allah siapa yang dikenal oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memintalah dengan menyebut namanya.
Khutbah Jumat batal kalau tidak menyebut nama dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mempelai laki-laki tak jadi nikah, Pak Kua tak mau menikahkan. Karena sebelum nikah apa kata Pak Kua? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mau? Siap-siap kau tak berbini. Salat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, assalamu alayka, mengucapkan salam kepada dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Doa tak diterima doa kita kalau tidak menyebut nama dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Enggak juga Pak Ustaz. Buktinya doa kunut tak ada pakai nama Muhammad. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Enggak ada menyebut nama. Karena kunutnya kau potong. Inilah bahayanya kalau orang tukang sunat baca kunut. Kunut itu pun disunatnya juga. Coba teruskan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ujungnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Menyebut nama dia, maka berubah segala yang tak baik menjadi baik. Mana contohnya? Majelis kita ini majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau, majelis berdarah, bernanah, berulat, calon-calon santapan cacing tanah. Kata Nabi, majelis kita ini majelis antana jifah, majelis bangkai yang busuk. Tapi dengan mengucapkan nama dia berubah. Itulah mengapa protokol tadi menyebut namanya. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puja dan puji, dan mari kita bersolawat. Protokol bersolawat, Pak Ferry bersolawat, Ustadz Alnof bersolawat, Habib Muhammad Haidar bin Syahab bersolawat, Ustadz Abdul Somad bersolawat. Itulah maka kadang kalau kita jumpa sama orang, pas dia salaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti anak kita nanya, ya. Tadi ayah waktu salaman sama kawan ayah kok selawat? Memang udah kayak gitu dari dulu. Dia tidak ingin majelisnya berdua itu menjadi majelis hampa sia-sia tak bermakna, maka dia berselawat. Muazzin pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung dipanggil sama Pak RW. Sini. Besok kalau azan-azan aja, jangan baca innallaha wa malaikatahu. Mahasiswa ini mengadu ke saya. Ustaz, saya dimarahi Pak RW. Kenapa dia marah? Karena saya baca innallaha wa malaikatahu sebelum azan. Dia berkuasa di masjid itu. Iya Pak Ustaz. Tak usah kau lawan, nanti kau diusirnya. Jadi gimana lah Pak Ustaz? Besok sebelum azan tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Terus kau buat aja pengumuman, biar dia tak paham pakai bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, attention for all of you. When I say asyhadu anna Muhammad Rasulullah, please say Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti ketika aku menyebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka berselawatlah kalian, berselawatlah kalian, berselawatlah kalian. Karena orang yang paling bakhil, orang paling pelit, ketika nama Muhammad disebut dia tak mau berselawat. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tujuan muazzin membaca innallaha wa malaikatahu itu maksudnya berselawatlah kalian, berselawatlah kalian, berselawatlah kalian. Mana yang lebih baik? Dibacanya innallaha wa malaikatahu atau berselawatlah kalian, berselawatlah kalian? Kan bagus dia baca ayat kan? Cuman orang ini tak pernah otaknya itu dipakai. Inilah jadi masalah ini. Ustaz Somad ini ngomong tuh kasar sekali. Dia tidak kasar, tapi karena kue ini belum dibuka. Jadi emosi kita nengok. Saya jelaskan bagi orang yang bingung. Tadi kenapa pula berdiri?
mulai berdiri tadi. Imam Ahmad bin Hanbal sakit. Muridnya membacakan hadis. Dalam riwayat itu dibacakan Ibnu Tohman. Ibnu Tohman ulama besar. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal duduk, menegakkan tulang belakang. Sahabatnya bertanya, Imam Ahmad, kenapa kau tegakkan? Tak layak nama ulama disebut kita berbaring-baring. Sedangkan nama ulama saja disebut dia menegak padahal sakit. Ini yang disebutnya bukan nama ulama. Sayyidul awwalina wal akhirin. Sayyidul Saqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad. Maka kita pun berdiri tadi. Kenapa? Karena untuk menghormati, mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang orang ini kalau Habib selalu dibantahnya, kalau Ustaz selalu dibantahnya, kalau ulama selalu dibantah. Tapi pas di kantornya macam tikus kena minyak lampu. Ya. Kepada seluruh peserta diharap berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Tak pernah dia tanya, kenapa mesti berdiri? Cobalah kau tanya sama Polsek, Pak, ditembaknya dulu. Kalau lagu kebangsaan Indonesia Raya kau berdiri, kenapa berselawat memuji Nabi kau tak mau berdiri? Aku sakit kaki Pak Ustaz, bilanglah dari tadi. Biar kami bawakan ke puskesmas. Jelas? Itu nampaknya majelis maulid ini manggil jelangkung Pak Ustaz. Itu tadi ada berasap-asap itu. Berasap-asap itu apa? Dulu waktu maulid di kampung kami, ingat saya almarhumah mak saya bersama kawan-kawannya memotong daun yang wangi, daun pandan. Dipotong daun pandan, diambil bunga mawar, bunga melati, bunga kantil, kecuali bunga tai ayam. Dicampurkan jadi satu. Pas acara tegak maulid berdiri itu, marhaba ayyano rol aini mar, dibagikanlah bunga itu. Kenapa dibagikan bunga? Di kampung tak ada minyak wangi. Orang Melayu susah. Bukan macam zaman sekarang mudah ke Makkah. Jadi caranya untuk menyebarkan yang wangi-wangi, karena Nabi suka tip, Nabi suka yang wangi-wangi. Maka dibagikanlah bunga. Kita di Pertamina ini orangnya berduit. Jadi tak ada dipotongkan. Kalau mau tahu berduit tidaknya, tengok nanti kota untuk pembangunan Masjid Pahlawi. Kalau tak percaya ke. Maka yang dipakai tadi asap itu. Apa yang dibakar itu tadi Pak Ustaz? Yang dibakar itu kayu gaharu. Di mana gaharu itu banyak? Di Riau inilah paling banyak gaharu. Biji mata saya menengok. Di kampung saya dulu orang memotong gaharu. Dipotong kulit luarnya, di dalamnya itu ada. Sekarang sudah berubah jadi pokok sawit. Bakarlah batang sawit itu. Mahal kayu gaharu nih Pak Ustaz. Saya baru pulang dari Kalimantan Utara, singgah ke Malinau. Sampai di Malinau dikasih bapak tulah kayu gaharu, panjangnya segini. Saya tanyakan ke orang lain, tidak saya tanya ke dia, ke orang lain. Pak, kalau kayu gaharu sebesar ini berapa harganya? 50 juta. Pas balik tak saya masukkan ke koper, saya kepit. Daripada hilang barang tuh, tak saya bakar. Kayu gaharu ini bisa disuling, keluar minyaknya. Sebotol kecil harga minyaknya 20 juta. Itu kalau dioleskan, kita kasih ke kawan, dioleskannya agak banyak sedikit dipakainya, meleleh air mata kita. $20 juta guys. Jadi setetesnya itu 100.000. Saya ada di rumah, tapi tak pernah saya pakai. Saya tengok-tengok aja. Jadi biar supaya paham apa yang dibakar tadi. Kenapa di kampung-kampung itu sebelum baca Yasin, doa Yasin dibakar menyan? Karena tak ada gaharu. Di bawah gaharu itu getah kayu. Getah kayu itu macam damar. Itulah dibakar. Itu bukan untuk memanggil hantu jembalang tanah. Itu untuk harum-haruman. Nabi suka pada yang harum semerbak. Makanya kalau bangun malam pakai harum-haruman.
pakai gaharu, pakai kalau ada. Kalau tak ada, macam nenek moyang kita dulu dicarikan daun yang wangi-wangi. Mau bulan puasa, diambillah mayang kelapa, diambillah akar pinang, diambillah jeruk nipis, limau purut, semuanya untuk harum-haruman supaya hilang yang bau-bau. Anda merasa tidak nyaman karena bau badan, pakailah segera DI deodoran spray, dijamin halal. Dapatkan di nomor kontak berikut ini. Pakai produk yang diproduksi oleh saudara kita. Kalau kira-kira dia beruntung, dia akan bayar zakat. Kalau dia beruntung, dia akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Mari kita support pembangunan Masjid Ba'lawi dari Pekanbaru arah ke Pangkalan Kerinci, sebelah kiri. Betul Habib? Sebelah kiri, mampir ke sana, insyaallah di sana nanti akan belajar anak-anak tahfiz Quran, belajar baca kitab, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali bersama para habaib. Kata Nabi, nanti di akhir zaman banyak sekali kekacauan dunia. Kalau kamu pegang yang dua ini, kamu akan selamat. Yang pertama, kitab Allah Al-Quran. Yang kedua, wa itrata ahli baiti, zuriat keturunanku. Kita doakan Habib Muhammad Haidar bin Syahab panjang umur, sehat badan. 9 tahun berkeliling dari rumah ke rumah, majelis ke majelis. Beliau istiqomah membawa maulid ini. Dari rumah ke rumah, sedikit jamaah, sampai akhirnya melimpah ruah. Tahun ini ke Benteng, ke Rengat, ke Kuntu, untuk mengenalkan maulid supaya umat ini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz dari tadi menengok ke sana? Sudah jam 15.46. Azan asar 15.16. Berarti saya sudah tausiah selama 50 menit lebih kurang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Maulid masih ada lagi berapa malam lagi, Habib? 15 hari. 15 hari lagi. Karena maulidnya salasin 30 malam. Sudah ada 15 malam. Saya mengambil 1 malam. Tahun depan insya Allah kita masing-masing mengambil di rumah kita masing-masing. 1 malam Bapak, 1 malam Pak Ferry, 1 malam Bapak, 1 malam Ibu. Maulid ini asalnya di rumah. Di rumah kita panggil ke rumah, membaca, berdoa, berzikir, supaya anak-anak kita diberikan istiqomah. Nanti anak kita pun akan membuat juga, cucu kita pun akan membuat juga. Kita wariskan ke anak cucu cicit sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan ketilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.